wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ba'd. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. اللهم يا أحد صل على أحمد وعلى آل محمد والمهدي خليفتك يا أحد. Baik, Bapak, teman-teman, saudara yang makan Allah. Terakhir kita membahas asma yang mana? Saya lupa nih. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ustaz. Oh, baru Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Iya. Waduh, telat ini ya. Berarti kita ngebut nih malam ini. Taib. Berarti kita masuk sekarang ke nama Allah Al-Quddus, Al-Malik ya, Al-Malik. Baik teman-teman yang makan Allah, Al-Malik sesuai dengan harfiahnya berarti raja ya. Kalau dibaca seperti surat Al-Fatihah yang kita sering baca dalam qiraah Asim yang diriwayatkan Imam Hafaz, itu diriwayatkan dengan dua cara baca. Maliki Yaumiddin, ada yang kedua Maliki Yaumiddin. Dan ini bisa kita lihat dari surat terakhir ya, Malikin Nas ya, tidak panjang alifnya. Dua-duanya boleh dibaca, namun kalau di masjid-masjid Indonesia yang sudah lumroh tentu tidak terbiasa mendengarkan riwayat yang kedua tersebut. Bisa imamnya bisa di demo ya kalau baca seperti itu. Arti Malik dan Malik hampir sama, tapi beberapa ahli bahasa membedakannya. Saya tidak akan masuk ke wilayah sana. Kita langsung saja mengartikan seperti yang Imam Ghazali artikan. Apa kata beliau? Al-Malik artinya alladhi yastaghni fi dhatihi wa sifatihi an kulli mawjud. Yaitu Allah itu adalah Al-Malik yang berarti yang cukup dengan zatnya, sifatnya dari segala sesuatu. Jadi Allah tidak butuh siapapun. Nah, itu sifat dari raja. Jadi yang disebut raja adalah zat yang dibutuhkan oleh yang lain, tapi dia tidak butuh kepada yang lain. Sifat yang dibutuhkan oleh yang lain, tapi dia tidak membutuhkan yang lain. Itu salah satu makna daripada Al-Malik. Wa yahtaj ilahi kullu mawjud. Ini kaidahnya, bahwa Al-Malik itu berarti segala sesuatu membutuhkannya, memerlukannya, berhajat kepadanya, ingin bergantung kepadanya. Sehingga la yastaghi anhu syai'un fi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terlepas darinya dalam segala hal, baik di sifatnya, zatnya, asma'nya dan lain-lainnya ya. Bal kullu syai' fawujuduhu minhu. Kenapa? Karena segala sesuatu ada karena dialah yang mengadakannya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai raja ya, fa kullu syai'in siwa huwa lahu mamluk. Maka segala sesuatu selain Allah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan Al-Malik mutlaqan. Raja, diraja secara mutlak. Lalu Imam Ghazali mengatakan, tanbih sebagai perhatian kepada kita, bahwa tidak mungkin seorang hamba disebut sebagai raja sebagai dalam artian tadi. Jadi yang dapat disebut Al-Malik dalam makna ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan makna ini maka sebutan presiden, raja, kepala negara, orang hebat di dunia itu artinya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya duniawi tentunya. Coba teman-teman lihat setiap musim pilkada, ini lagi pilkada, kiai-kiai banyak dikunjungi sekedar dimintain doa ya. Tapi masih syukur sih kiai yang datangi daripada dukun. Tapi trennya sempat berubah, yang didatangi pakar surveyor ya, pakar survei. Ini ada tren yang baru, jadi mereka jadi raja-raja juga ya.
Uh, tapi yang benar itu emang datang ke ahli zikir, ahli kolbu. Tapi kan orang nggak tahu siapakah sebenarnya yang raja kolbu di antara yang punya kolbu tersebut. Tentu arti raja kolbu di sini sesuai dengan makna kita, bukan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita nggak bisa membayangkan ada orang, kalaupun disebut raja, lalu dia tidak butuh orang lain. Itu nggak mungkin. Sehebat-hebat raja, presiden, kepala negara, dia butuh orang lain. Nah, inilah perbedaan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lahu mulkus samawati wal ardh. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah itu tidak butuh malaikat. Allah tidak butuh langit dan bumi. Allah tidak butuh menteri-menteri. Menteri-menteri itulah yang bernama malaikat yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam tatanan negara, kerajaan, itu rajanya butuh penasehat, butuh menteri. Inilah perbedaan sejati antara sifat rajanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raja-raja yang ada di alam semesta. Tapi siapakah yang dapat pancaran Al-Malik? Nah, ini yang harus kita dapat kita capai. Orang-orang yang mendapatkan Nur Al-Malik, walaupun dia tidak raja secara politik, dia bukan raja secara teritorial, tapi mereka adalah raja secara spiritual. Siapakah mereka? Huwallazi la yamlikuhu illallah. Begitu kata Imam Ghazali. Yaitu mereka yang secara rohani, hatinya, kolbunya, pikirannya tidak dikuasai kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah semakin dalam penghambaannya, semakin tinggi posisi dirinya sebagai raja di kalangan makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah. Nah, inilah yang didatangi setiap pilkada, setiap pemilu, mereka-mereka yang terlihat biasa, tapi mereka mempunyai koneksi yang dahsyat kepada Allah, kehambaannya luar biasa kepada Allah, maka para raja-raja dunia pun tunduk kepada sang hamba sejati tersebut. Jadi kalau boleh disebut, kalau Imam Ghazali bahasanya seperti tadi ya, saya bisa bahasakan dengan ringkas bahwa raja itu, raja di kalangan manusia yang dapat cahaya Al-Malik adalah orang-orang yang menjadi hamba sejati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pikirannya, yang kolbunya, yang ruhnya selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengkoneksikan itu? Pikiran, akal itu berkoneksi dengan ciptaan Allah. Jadi kita memandang ciptaan Allah, maka terlihatlah campur tangan Allah, maka disebut fi'il. Jadi pikiran itu bisa memandang perbuatan Allah. Sedangkan kalbu memandang kepada dua hal. Pertama nama, yang kedua sifat Allah. Maka orang-orang yang kalbunya terisi dengan nama dan sifat Allah, mereka adalah raja-raja dunia. Ya. Adapun yang ketiga, ini yang paling tinggi, mereka yang ruhnya langsung berhadap dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka lah yang disebut wali-wali kutub, wali-wali ghaus. Dengan mereka lah hujan turun, dengan mereka lah suatu negara menjadi aman, dengan doa-doa mereka lah biasanya virus bala bencana terangkat. Kalau bencana belum terangkat, berarti mereka belum mengangkat tangannya. Karena mereka sadar Allah belum menginginkan wabah bencana itu terangkat. Maka salah satu dari adab mereka adalah tidak meminta sesuatu yang berselisih, yang berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang bukan Allah, banyak wali Allah di Indonesia, di dunia. Tapi kalau dia sudah sampai level berkoneksi kepada Allah secara ruh, dia tidak akan berani meminta supaya Allah merubah kejadian hari ini. Karena memang Allah menginginkan seperti ini. Bagaimana wali-wali Allah yang secara kolbu sudah terkoneksi dengan nama dan sifat, terkadang mereka masih keceplosan berdoa supaya Allah mengangkat bala bencana. Ya, itu masih sering kita dengar. Tapi apakah Allah kemudian ijabah?
Allah tahan ijabahnya. Allah jawab doanya, tapi Allah undur pemberiannya. Orang-orang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah, karena Allah itu maha transenden, Allah itu tidak dapat dicapai dengan pikiran, tidak bisa dimaterikan dengan materi apapun, maka menghambakan diri kepada Allah, caranya adalah dengan memutuskan hajat rohani kita kepada materi. Itu sebabnya ketika seseorang berpuasa, Allah mengatakan, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku, maka aku akan membalas siapapun yang berpuasa langsung. Jadi boleh kita katakan, teman-teman yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berpuasa itu, dia sedang menghentikan atau sedang memutus akses materi dari dirinya, di saat itulah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna dari kalam Allah, kalam qudsi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, as-sawmu li. Puasa itu milikku. Puasa itu untukku. Maka pelaku puasa, dia menjadi milik Allah secara total, dengan begitu dia menjadi raja-raja di dunia. Oleh karena itu kita lihat para ahli-ahli rohani ini memang mereka sering berpuasa. Ya, mereka sering berpuasa, puasa secara materi ataupun non materi. Ya. Apa maksud puasa non materi? Puasa mungkin dari popularitas, puasa dari pujian, puasa dari minta karamah dan lain macamnya. Nah, mereka-mereka ini jika mampu menghambakan dirinya kepada Allah, maka emosinya, syahwatnya itu kemudian dia serahkan pengaturannya kepada Allah SWT. Ya, semakin mereka melepas dirinya dari materi, semakin syahwat duniawinya berkurang. Teman-teman, kenapa kita sangat berminat dengan dunia ini? Karena kita terhubung terus dengannya. Mata kita terhubung dengan dunia, ya, selera kita terhubung dengan dunia, hati kita terhubung dengan fulus. Semakin kita menghadap kepada fulus materi, semakin kita membelakangi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan diangkat jadi raja-raja di dunia, tapi kita akan terus menjadi hamba dunia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmizi dengan sanad hasan. Beliau mengatakan, ta'iba abdud dinar, sungguh lelah abdi dinar, budak-budak dinar, ya. Para pencari dinar, pencari harta, para pencari kekayaan duniawi, mereka akan lelah. Baik orang yang mulai mencari dinar, mungkin uang yang satuannya kecil, sampai uang yang satuannya besar, baik dengan cara yang halal ataupun apalagi dengan cara yang tidak halal, mereka tambah lelah. Jadi seberapa lelah kita di dunia, yaitu seberapa banyak minat kita terhadap dunia. Nah, ini perlu digarisbawahi, seberapa lelahkah rohani kita, pikiran kita ini, teman-teman, rumusannya seberapa lelah kita mengkiblatkan hati ini kepada dunia. Semakin hati ini berkiblat kepada dunia, baik itu materi ataupun non materi, ini akan membuat kita tambah lelah. Dan orang lelah itu karakternya biasanya akan merasakan stres secara rohani. Ya, inilah yang terjadi pada orang-orang kaya di dunia, orang artis-artis terkenal di Korea misalnya. Mereka banyak yang kemudian secara materi sudah cukup. Lalu kenapa mereka masih bunuh diri? Kenapa mereka masih mencelakai dirinya? Ternyata dia menginginkan sesuatu yang imateri, yang bersifat popularitas. Jadi, semakin seseorang menghadapkan dirinya kepada popularitas, ingin viral, ingin banyak follower, ingin banyak viewer, maka ini akan menyiksa. Apalagi kalau dia melihat temannya, viewernya tambah banyak, temannya, followernya tambah banyak, ini akan menyiksa. Jadi teman-teman, sebelum antum menulis satu quote atau status di sosmed, tolong bertawus dulu kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu niatkan bahwa tulisan ini bukanlah berniat untuk
materi ataupun imateri. Barulah orang itu akan merasakan dia bebas. Nah, nanti bisa dibuktikan, cara membuktikan indikator bahwa orang ini hamba Allah, atau hamba popularitas, atau hamba apapun. Tinggal dilihat apakah dia sedih ketika viewernya sedikit, apakah dia sedih ketika ada yang menghujatnya, apakah dia girang ketika ada yang menyukainya, yang memujinya. Jika indikatornya ada, dapat dipastikan diri kita belum menjadi hamba Allah, tapi diri kita masih jadi hamba popularitas. Nah, Al-Malik ini membimbing kita untuk terbebas dari materi agar berkiblat kepada Allah yang tidak materi. Ini yang disebut Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha cukup, maha tidak membutuhkan alamin, alam semesta. Salah satu dari alam semesta itu bernama materi dan imateri. Dengan inilah teman-teman, para nabi shalawatullah alaihim, mereka mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Dengan ini jugalah para malaikat Allah titahkan untuk mengatur alam semesta dengan zikir-zikirnya. Jadi malaikat itu kalau tidak berzikir, maka dia tidak bisa mengatur alam semesta. Itu sebabnya malaikat ada yang zikirnya cuma dengan subhanallah dari awal penciptaan sampai akhir. Ada yang dengan la ilaha illallah, ada yang berbagai macam zikir. Semakin tinggi kualitas zikirnya, maka semakin tinggi posisi malaikat tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi zikir seseorang, kualitasnya ataupun kuantitasnya, semakin tinggi kerajaan Allah yang berdiri, yang tegak di dalam hatinya. Ini lebih kurang makna Al-Malik jika kita ringkas dari kalam Al-Imam Al-Ghazali.